Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Badrus. Perkenalkan nama saya Maharani BNK Putri dengan NIM 187241065. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel yang sudah saya ubah menjadi PPT dengan judul Frame Check Sequence atau FCS, yaitu menjaga integritas data dalam transmisi jaringan komputer. Lalu next. Di sini membahas yang pertama ada pendahuluan, definisi FCS, konsep FCS, lalu teknik-teknik FCS, lalu contoh penerapannya, dan yang terakhir ada kesimpulan. Lalu next, untuk latar belakangnya sendiri, jadi FCS ini mempunyai beberapa masalah utama, yaitu media transmisi ini tidak sempurna karena sering mengakibatkan noise, interferensi elektromagnetik, dan juga degradasi media yang dapat menyebabkan perubahan data. Dan saya mengutip pada jurnal Awalani tahun 2022, jadi kesalahan transmisi ini tuh masih menjadi tantangan utama dalam sistem komunikasi modern. Nah, lalu selanjutnya, dampak dari kesalahan ini tuh kerusakan filenya tidak terdeteksi, kesalahan sistem keuangan, dan juga kegagalan infrastruktur kritis, dan juga keputusan keliru akibat data tidak akurat. Lalu solusinya apa? Solusinya adalah dengan menggunakan data link layer 2 DOC yang menambahkan bit pemeriksa di akhir setiap frame. Nah, lalu tujuan penelitian yang pertama menjelaskan konsep FCS ini secara komprehensif, lalu yang kedua menguraikan berbagai teknik FCS ini beserta kelebihan dan juga kekurangannya, lalu yang ketiga menyajikan contoh penerapan FCS ini dalam proses transmisi data, yang keempat memberikan pemahaman pentingnya deteksi kesalahan untuk integritas data. Nah, jadi definisi dari FCS ini tuh FCS adalah nilai numerik yang dihitung dari bit dalam sebuah frame yang disisipkan di bagian akhir frame sebelum dikirimkan. Nah, nilainya itu berfungsi sebagai deteksi sidik jari yang otomatis menunjukkan penerima wajib verifikasi integritas data. Nah, di sini juga terdapat struktur frame Ethernet dari IEEE 802.3. Lalu masuk ke konsep, yaitu inti dari pembahasan artikel saya. Yang pertama ada apa? Apa ada FCS ini tuh apa? Jadi FCS ini tuh yang sesuai sudah saya jelaskan tadi. FCS adalah nilai numerik yang dihitung dari seluruh bit frame dan disisipkan di akhir frame sebelum dikirim. Nah, jadi umumnya menggunakan algoritma yang bernama CRC32. Lalu way yang kedua, mengapa menggunakan FCS? Karena media transmisi itu yang pertama kan nggak sempurna. Jadi tanpa FCS ini datanya tuh bisa rusak. Dan karena itu eh, kita akan bagaimana cara agar data itu tidak rusak. Karena kan banyak kayak yang ngajak keamanan data keuangan, medis, dan juga hingga sistem industri. Lalu selanjutnya masuk ke Bu. Jadi siapa yang menerima FCS ini? Jadi FCS ini tuh ada dua, yaitu untuk dari sisi pengirim itu ada NIC pengirim, dan juga dari sisi penerima itu ada NIC penerima. Itu menggunakan perangkat switch, bridge, dan juga router. Nah, jadi semuanya itu bekerja di hardware secara otomatis tanpa membebani CPU. Lalu yang kedua masuk ke WAN. Nah, jadi intinya pada saat NIC ini tuh di proses pengiriman, kita akan menghitung FCS-nya terlebih dahulu, lalu selanjutnya menyisipkannya di akhir frame. Lalu pada proses penerimaan, itu intinya kita NIC yang udah tadi dihitung akan dihitung ulang dan juga dibandingkan bagaimana datanya yang tadi. Lalu jika datanya benar akan diterima, jika datanya tidak valid akan dibuang. Lalu di mana lanjut ke di mana itu. Nah, jadi di mana itu di lapisan data link atau layer BOC yang diterapkan di Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, WAN, atau Zigbee. Lalu bagaimana penerapannya? Jadi yang pertama penerapannya sih yang sudah saya jelaskan. Nantinya data ini akan dihitung oleh CRC32 menggunakan XOR polinomial, lalu menghasilkan 4 bit, nanti itu akan disisipkan lalu kemudian dikirim. Lalu pada sisi penerima akan menghitung ulang dan nanti akan ada sisa 4 bit tadi sebanyak 0000, dan jika bitnya menandakan seperti itu maka dia akan masuk valid.
Nah, lalu selanjutnya ada teknik-teknik FCS. Nah, yang pertama ada teknik parity check, checksum, CRC32, Hamming code, dan juga file charts. Nah, di sini juga terdapat deteksi errornya, lalu koreksinya itu bagaimana, lalu overheatnya, dan juga penggunaan perangkatnya. Selanjutnya, ada penerapan dari FCS di dalam kehidupan nyata. Nah, yang pertama ada penerapan dari jaringan internet. Jadi CRC32 ini wajib ada di setiap frame. Lalu nantinya NIC akan menghitung FCS dari jaringan internet tersebut. Lalu frame rusak, jika frame rusak akan langsung dibuang dan TCP akan meminta untuk mengirim ulang jika diperlukan. Lalu ada penerapan pada WiFi. Jadi kalau WiFi itu medium udara nantinya akan lebih rentan terkena virus-virus seperti itu. Nah, lalu memakai CRC32 di setiap FPDU-nya. Lalu FCS ini tuh aktif menyaring frame yang rusak dan juga dia nantinya FCS akan menjaga kualitas di area padat. Lalu selanjutnya penerapan FCS dalam kehidupan dalam file zip atau RAR. Nah, jadi itu dalam file tertentu karena di file zip atau RAR jika kita mengkonversi di file tersebut maka akan ada CRC32 yang baru. Jadi CRC32 ini akan tersimpan untuk setiap filenya lalu akan dihitung ulang saat ekstraksi dan jika ada sesuatu yang rusak, itu akan ada keterangan mismatch dan juga prinsipnya dari file zip atau RAR ini tuh sama dengan prinsip FCS jaringan. Lalu selanjutnya masuk ke kesimpulan. Jadi setelah disimpulkan, pengertian dari FCS itu mekanisme deteksi kesalahan fundamental di data layer yang bekerjanya itu secara otomatis dan juga transparan dalam setiap transmisi data dan juga jaringan. Nah, di sini mengambil contoh CRC32. Nah, CRC32 ini adalah yang mampu terbukti menjadi teknik terbaik untuk jaringan modern sesuai dengan kemampuannya karena memiliki kemampuan deteksi yang sangat tinggi dan juga memiliki implementasi hardware-nya itu sangat efisien dan juga menjadi standar dari IEEE 802T11. Lalu selanjutnya FCS ini tuh diterapkan pada beberapa perangkat, contohnya ada Ethernet, WiFi, Bluetooth, WAN, dan juga penerapan dari format pengubahan file zip atau RAR yang nantinya akan membuktikan universalitas mekanisme dari si FCS ini. Lalu tanpa FCS ini, protokol pada lapisan atas, contohnya pada TCP, HTTP, dan lain-lain itu tidak dapat beroperasi secara andal karena FCS ini tuh adalah fondasi kepercayaan antar seluruh komunikasi data modern yang digunakan oleh perusahaan modern saat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.